Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan mulai belajar tentang metodologi penelitian. Untuk semester gasal ini kita akan mulai mempelajari tentang metode penelitian kuantitatif. Tapi sebelumnya kita perlu tahu sebenarnya apa sih penelitian itu. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang filsafat penelitian. Kenapa penelitian menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan dan mata kuliah ini menjadi mata kuliah prasyarat sebelum kalian mengambil tugas akhir berupa penulisan skripsi. Baik, kita mulai ya. Filsafat penelitian. Oke. Pada dasarnya semua manusia itu punya rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu itu merupakan tabiat dari manusia. Manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah sebagai pembeda dia dari makhluk Allah yang lainnya. Nah, rasa ingin tahu inilah kemudian akal pikiran ini akan menciptakan pengetahuan. Nah, dari mana asalnya pengetahuan? Ya, yang pertama adalah adanya pemberitahuan dari generasi ke generasi. Nah, sedangkan kalau Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi, pengetahuannya langsung diberi tahu ya oleh Allah seperti dalam surat Al-Baqarah di ayat 31 dan 32. Jadi kita tahu pengetahuan dari mana? Dari buku, dari bacaan ya, dari tulisan-tulisan orang-orang yang sudah meneliti atau sudah mendapatkan pengetahuan itu sebelumnya. Asal pengetahuan yang kedua itu adalah pengalaman manusia. Jadi dari apa yang dialami sehari-hari yang kemudian muncul dalam pola yang sama kemudian bisa dimasukkan dalam satu model untuk mendapatkan pengetahuan. Baik, tadi sudah dijelaskan ya tentang asal pengetahuan dari orang-orang terdahulu kita dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Dalam surat ini jelaskan bagaimana Nabi Adam itu langsung diajar oleh Allah untuk mengenal nama-nama benda di sekelilingnya. Ya. Artinya pengetahuan yang pertama sekali itu diberikan Allah kepada Nabi Adam. Baik, sekarang bagaimana suatu ilmu pengetahuan bisa berkembang? Ya, tadi awalnya bersumber pada pengetahuan sebelumnya karena adanya rasa ingin tahu. Ya, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah belajar dulu ya kayak hukum Archimedes gitu ya. Kenapa sih kok muncul misalnya sejumlah energi yang masuk dan energi yang keluar itu sama bentuknya dan seterusnya. Kemudian adanya kebutuhan rasa ingin tahu itu mendorong manusia untuk terus berpikir untuk menjawab rasa ingin tahunya ya. Jadi gara-gara pengen tahu kita jadi selalu berpikir apakah pengetahuan yang kita miliki itu masih relevan. Nah, di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang terjadi yang itu akan membawa banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Apakah sudah menjawab perubahan zaman? Apalagi sekarang dengan munculnya internet, munculnya gadget gitu. Apakah ada perubahan di lingkungan kita ya? Misalnya soal pola belanja. Kalau dulu kita belanja harus pergi ke pasar, sekarang belanja hanya lewat layar di handphone kita. Nah, ada perubahan itu apalagi yang akan terjadi? Nah, seperti itu ya. Menurut Einstein ya tahun 1879 sampai 1917, ilmu pengetahuan itu bukan satu-satunya cara untuk mencapai kebenaran ya. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Artinya
kita sebagai manusia beriman itu wajib mencari pengetahuan, karena ilmu yang muncul yang ada gitu ya, kalau kita tidak punya pengetahuan agama itu tentu saja akan menjadi lumpuh. Ya, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah meninggalkan derajat manusia yang berilmu beberapa derajat. Ya, ini adalah terjemahan dari surat Al-Mujadalah. Jadi syarat seorang ilmuwan itu harus berilmu, beramal dan beriman. Baik. Nah, peran ilmuwan yang beriman itu sangat penting sekali ya, dan itu salah satu peran manusia di muka bumi. Ya, apa sih perannya? Tentu saja mengembalikan peran manusia di dunia sebagai khalifah Allah ya di muka bumi. Peran yang pertama yaitu memakmurkan bumi ya. Oleh sebab itu manusia diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi bumi untuk kemakmuran manusia. Tapi meskipun bumi kita dieksplorasi, itu tetap tidak ada kerusakan ya, menjaga supaya tidak rusak buminya, supaya bisa aman dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Yang kedua adalah menjaga kelestarian bumi ya, termasuk akhlak manusianya. Jadi kenapa sih kita tetap harus berilmu, kemudian kita perlu melakukan penelitian-penelitian supaya kita bisa membawa peran sebagai ilmuwan yang beriman, yaitu memakmurkan bumi dan menjaga kelestarian bumi. Demikian mahasiswaku sekalian, pengantar awal dari filsafat penelitian. Sampai ketemu lagi dalam video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.